saudara-saudara semuanya, good morning, welcome to AMC Sunday Service. Kita akan memulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Yang masih ada di luar, saya mau undang kita untuk masuk ke dalam. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini Tuhan. Kalau karena kemurahan-Mu, karena anugerah-Mu Tuhan, kami bisa hadir Tuhan pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan karena kasih setia-Mu tidak pernah habis dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. And we want to give our time this morning for you Lord. We want to exalt you, we want to glorify you, we want to lift up your name. We want to worship you, we want to open our hearts, oh Lord Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Thou
Glory to you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, just take this moment to worship Him. The time that God has given to us is an opportunity. And we don't know how long we have this opportunity for. But whilst we still have this opportunity, selagi kita masih ada kesempatan untuk kita menyembah Dia, let's worship Him. For God is not far from us, He is in our lips. When we praise Him, when we worship Him, when we lift up His name, He is here. Oh, come on, church, let's worship Him. Worship Him. He wants you to worship Him from your heart. Oh, pour your heart before the Lord. For He is not far. He is here. Come on, church. Come on, church. Worship Him. Come on, worship Him. Mari Samaria, Samaria, Samaria. For He is alive. He is alive. He is alive. Sikirararaya, sikirararaya. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. We lift up your name. We lift up your name, oh God. Hallelujah. 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 Come on, church. Sikirararaya, sikirararaya. Come on, let's worship. Let's worship. Let's worship. Open your heart. Open your heart. Buka hatimu. Pour out your heart to Him. For He is here. He's listening. He is here. He wants to restore you. He wants to refresh you. Hallelujah. 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 Yes, Jesus, Jesus, your name is above all names. As we call upon your name, as we call upon your name, as we call upon your name, Lord, you will pour out your spirit. You will pour out your spirit. Oh, we need you, Jesus. We need you, Jesus. We need you, Jesus. Oh, yes. Hallelujah. 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 Jesus. 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 Hallelujah. Hallelujah. Oh, you are living God. There is none like you, oh Lord God. There is none like you. Who is like you in heaven and in earth? There is none like you. There is none like you. Oh, Jesus. Oh, we can feel your heart this morning, Lord. You want to reach out to us. We open our hearts, oh God. Thank you, Jesus.
Thank you, Jesus. Restore us, oh Lord. You know how far we are from you. Bring us back to you. Bring us back to you. Oh Lord God. Bring our hearts close to you. Oh Lord Jesus. Bring our hearts close to you, Lord. Let's sing this song again. Kau ku tinggikan, haleluya. Kau ku tinggikan, yes Jesus. Kau ku tinggikan, kau ku tinggikan, oh Tuhan, kau ku tinggikan. Mari jemaat Tuhan, nyanyikan dengan sungguh-sungguh, kau ku tinggikan. Open your mouth. Come on, kau ku tinggikan. Oh Tuhan, haleluya. Kau ku tinggikan. Yes, Jesus. Oh, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Mari jemaat Tuhan. Kau ku tinggikan. Kau ku tinggikan. Saya minta Papi berdoa. Ku tinggikan. Oh Tuhan. Thank you, Lord. Thank you, Father. You are so grateful. There is none like you, Lord. We are here gathered together as your children to praise you, to worship you, to glorify you. Because you are Lord of Lords and King of Kings. Our Redeemer, our Savior, our Helper, our Provider. Thank you, Lord Jesus. Holy Spirit, lead us from the beginning until the end. There is no other spirit that can be operated here except your Spirit, Lord. Mari Tuhan, kami mau memuji, meninggikan, memuliakan nama-Mu. Biar ibadah ini boleh menjadi berkat bagi kami semua. Pengurapan-Mu menyertai kami semua, menyertai worship leader, singer, musician, Sunday school teachers, OHP, semua pelayanan Tuhan. Dan biarlah setiap kami benar-benar Tuhan fokus hanya untuk-Mu. Dalam waktu 1 jam, 2 jam ini Tuhan, kami hanya ingin Tuhan mau hati kami persembahkan kepada-Mu. Sepanjang minggu Engkau sudah begitu baik kepada kami. Buktinya kami ada saat ini sebagaimana ada. Tidak kurang satu pun juga. Karena Tuhan yang memelihara kami, Tuhan yang menjaga kami. Oleh sebab itu kami naikkan syukur kami di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin, amin, amin. Amin, haleluya. Berikan salam kanan kiri garis Dwayne, haleluya. Dia tak pernah gagal, amin, haleluya.
perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Sekali lagi, Dia tak pernah gagal. Haleluya. Dia tak pernah gagal, karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Sebab Dialah, sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja, Yesus Raja, Yesus Raja. haleluya, haleluya, haleluya. Yes, Jesus. Haleluya. Saudara-saudara percaya kita lebih dari pemenang, amin. Haleluya, lebih semangat lagi kita menyanyi untuk Tuhan. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblislah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Yes, Jesus. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja
Kita lebih memenang because of you, Lord, because of your blood. Thank you, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Thank you, Lord. Sungguh Engkau begitu baik Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Thank you Lord Jesus, thank you Lord. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita untuk menerima firman-Nya. And before that, mari kita sekali lagi, mari kita menyembah Dia. Mari kita meninggikan nama-Nya. Bersyukur untuk setiap kasih setia-Nya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam, oh Yesus, dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah.
terselami bagiku. Sungguh indah. Sekali lagi, one more time. Sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar. Thank you, Lord. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for the unity. Thank you for your love, your joy, your mercy, your kindness, Lord. That's in this place, Lord Jesus. Lord, we humble ourselves before you, Lord Jesus, to always seek your kingdom first, to seek your heart, to seek you, Lord, more than anything, Lord Jesus. Teach us to walk in your ways and to be like you, Lord, to have the humble heart, the servant's heart, Lord. A heart like yours, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan for everything, Lord, that you have done in our life, Lord Jesus. I pray for our Father, Lord, you equip him, you anoint him, Lord. He's hiding behind the cross, Lord. Every single word that come out from his mouth is from you, Lord Jesus. Speak through him, Lord. Open up your secrets, Lord Jesus. Open up your secrets, Lord. Let that fresh anointing, Lord, fall on him right now, Lord Jesus. That he's your instrument, nothing more than that, Lord Jesus. It's just your vessel, Lord. And speak to every single person in this place this morning who are hungry for you, Lord, for your word, Lord Jesus. Touch every single heart, Father. Restore, renew, heal them, Lord Jesus. If there's any issues, any problems, Lord, you heal them, Lord, in the name of Jesus. By your word, we are healed. And woke up from this place, we are never the same. We are more than conqueror, Father. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan for everything you've done, Lord. Thank you once again for loving us. Thank you for dying on the cross for us. Thank you for shedding your blood for us, Lord Jesus. Thank you, Lord. You're great, you're amazing. You deserve the glory, you deserve the honor. Name above all names. Semua percaya katakan. Amen. 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 Give him glory. Selamat pagi, sampai bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang kembali Pak Fajar, pulang dari holiday. Tuhan baik. Oke. Sebenarnya saya dari sejak 2 minggu yang lalu itu sharing tentang sudah masuk ke visi 2023, saudara. Ya, dan saya belum buka apa itu, tapi apa yang Tuhan taruh dalam hati saya, ya, itu semua adalah apa yang akan kita tindak lanjuti dalam 2023. Ya. Pak Yakub ada translatornya. Yeah. So, theme for this morning, whatever you can do it with all your might. Whatever you can do it with all your might. Apa saja yang kau bisa kerjakan, kerjakanlah dengan sekuat dayamu, tenagamu, ya, seperti itu. Ini merupakan tantangan bagi kita, ya, gereja akhir zaman, di mana kita akan terus masuk kepada
hari-hari yang semakin sulit dalam hidup ini, nah, kita diminta supaya tentunya kita bisa punya wisdom. Ya. We need a wisdom from God. Jadi not human wisdom, but wisdom from God. Ya. Oke. Segala Pengkhotbah 9:10, Ecclesiastes 9:10, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, tak ada pertimbangan, tak ada pengetahuan, tak ada hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Whatever your hand finds to do, do it with all your might. For in the grave where you are going, there is neither working nor planning nor knowledge nor wisdom. Jadi kemana dikatakan bahwa kemana engkau akan pergi? Ke dunia orang mati. Nah, coba saudara, ya Bapak Ibu, ya, brothers and sisters, whatever your hand finds to do, do it with all your might. For in the grave where you are going, so all we are going, there is neither working nor planning nor knowledge nor wisdom. That means everyone will going to where? To the grave. Let's have a look. Who writes this verse? Siapa yang nulis ini? Raja Salomo. Ya. Salomo di dalam pengalaman hidupnya dia bersama dengan Tuhan tentunya. Ada 3, ya, saya sudah pernah study tentang Solomon leadership, dan saya pernah membuat penulisan, jadi saya masih ingat sekali bahwa dia menulis kitab Kidung Agung, ya, Song of Solomon, ya, when he was young. Ketika dia masih muda, dia nulis Song of Solomon. Kemudian ketika di dalam Song of Solomon, kalau saudara lihat itu banyak hal tentang bercinta dan lain sebagainya karena anak muda, ya. Because young people, speaking about love, love, about young people. And then in the Middle Age, Solomon writes Proverbs. Jadi kitab Proverbs, Amsal. Kitab Amsal ditulis waktu dia sudah setengah umur, saudara. Ya, masih muda nulis Kidung Agung, kemudian setengah baya, setengah umur, ya, dia nulis Amsal, kitab Amsal, ya, Proverbs. Nah, ketika dia tua, ya, when he was old, he wrote these verses, Ecclesiastes atau Pengkhotbah. Ya. Ini waktu dia sudah tua, sudah. Nah, when he getting old, see, look, dia begitu sadar sekali, ya, bahwa segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakan itu sekuat tenaga. Karena tidak ada pekerjaan, tidak ada lagi pertimbangan, tidak ada lagi pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Sebagai orang yang as old people, he knows everything. He got many experience. Ya. Nah saudara, karena semua akan masuk dunia orang mati.
everyone will go to the grave. Ayat 11. Lagi, aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia, karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Kata-kata yang sangat bijak sekali. Ya. There is something else I've seen on his earth. Races aren't always won by those who run fast. Battles aren't always won by those who are strong. Wise people don't always have plenty of food. Clever people aren't always wealthy. Those who have learned a lot aren't always favored. God controls the timing of every event. See, God control everything. He also control how things turn out. Jadi rupanya dia sadar. Waktu hari tua itu, waktu dia nulis ini, bahwa sesungguhnya kalau kita lihat lagi verses-verses lainnya, ayat-ayat lainnya itu, bahwa semua itu adalah kesia-siaan kata dia. Ya, waktu dia sudah tua ini. Ya. Karena manusia, ini perhatikan, tidak mengetahui waktunya. Ya, a man doesn't know when trouble will come to him. Ya. Like fish are caught in nets, birds are taken in traps, and people are trapped by hard times that come when they don't expect them. Manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat. Begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Ya. Siapa yang bisa menyangka kemalangan tiba-tiba bisa menyangka apa itu bisa kena kepada mereka. Tadi pagi saya lihat bangun pagi itu saudara, kotak pos itu rupanya ada orang mabuk, saudara. Condongkan begini. Saya lihat pagi, ada aja orang yang iseng. Nah, sudah, saya keluar, saya tarik, saya masih kuat tarik. Nah, kira-kira sudah segini kan kurang sedikit. Ini nggak mau bergerak. Jadi akhirnya kedua tangan saya mundur, saya tarik seperti itu. Rupanya sudah patah di bawah. Saya tarik itu karena sudah ras patah, buas. Wih, saya nggak tahu jatuh saya. Jatuh dan kepalanya itu kena kaki saya dan bawahnya langsung ke ke konkrit. Jadi begitu jatuh, das, buas, langsung. Saya kemalangan tiba-tiba. Nggak nyangka. Jadi saya masih duduk di bawah. Roy baru datang mau ngambil van, ya kan? Gitu. Anything can be happen gitu. Ya, tapi puji Tuhan lah ya. Saya masih kuat, sehat dan puji Tuhan. Amin. Itu manusia tidak mengetahui ya kan waktunya. Ini saudara, saya kan waktu pulang kemarin itu kan salah satu juga reuni ya. Bukan cuma reuni keluarga aja, tapi reuni dengan grup saya di waktu kita masih di self defense ya, di bela diri dulu ya. Dan master saya itu waktu itu sudah kita ketemu di Singapura. Oke. Ternyata paspor istrinya itu nggak bisa keluar, jadi kita nggak bisa ketemu di Singapura. Akhirnya aja sudah kita ketemu Surabaya dan dia kepingin sekali ketemu. Ya, dia dekat sekali dengan saya. Ya. Nah sudahlah kita ketemu makan saudara ya, kira-kira orang 15 lah. Ya, toko-toko yang sudah menggembarkan Indonesia lah istilahnya gitu, karena mereka ya sekarang ini toko-toko taekwondo yang toko nasional semua mereka. Nah itu kita makan sama-sama gitu, ya kita bercanda-bercanda gitu. Baik-baik aja, pulang malah saya satu mobil sama dia, antarkan ke rumahnya, ya kan. Habis itu saya pulang ke sini. Karena tiap hari saya kirim renungan ke dia, ya. Dan dia selalu respon, setiap hari respon, nggak pernah nggak respon dia. Dan selalu God bless you, God bless your family. Saya respon terus.
Jadi setiap saya kirim, dia nggak pernah nggak respon, selalu respon. Ya. Nah, tahu-tahu saudara, hari Kamis, Rabu malam itu dia masih tulis-tulis, masih ngirim-ngirim ke saya hal-hal yang saling membangun. Hari Kamisnya itu saya kirim nggak ada respon. Itu, dia ngomong doakan saya masuk rumah sakit gitu. Nah, itu hari Kamis. Saudara. Nah, Jumat nggak respon, Sabtu nggak respon. Minggu pagi waktu kita ibadah di sini, saya nggak tahu 9:30 pagi masuk tes. Setelah pulang ke rumah Bapak, semua syok saudara. Orang nggak apa-apa, orang sehat nggak apa-apa. Dalam cuma Kamis sore dia masuk, Jumat Sabtu berangkat tanpa diduga, dan saya percaya dia juga nggak menyangka itu. Ini yang katakan, manusia tidak mengetahui waktunya, sama sekali nggak. We don't know our time. Siapa yang bisa apa itu memprediksi ya? No one. Seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan. Nah inilah, makanya Salomo di sini katakan bahwa kalau engkau bisa kerjakanlah itu sekuat tenaga. Tentunya dalam hal ini kita bicara tentang apa yang kita kerjakan untuk siapa yang mencipta kita. Bukan untuk diri kita. Banyak orang itu bekerja mati-mati untuk dirinya sendiri. Saudara. Ya. Jadi apa? Whatever we can do, just do it. Dikatakan dengan segala kemampuan, kerjakan itu. Karena kalau kita mengerjakan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan, yang lain-lain itu sebenarnya kita nggak usah pusing sebenarnya. Tapi banyak orang itu fokusnya langsung ke arah dunia dulu. Bukan kepada Sang Pencipta yang mencipta kita, yang sudah diplan begitu rupa. Ini kita ngomong gamblang aja. Kalau kita sadar ya, kita ini ada kenapa? Dicipta untuk apa? Siapa yang mencipta kita? Semuanya tentu dengan tujuan untuk dia itu bisa disenangkan, dia itu bisa dimuliakan. Makanya Yesus katakan, lihatlah burung-burung di udara yang tidak menabur dan menuai. Mereka itu dipelihara. Apalagi engkau, lah itulah. Mengapa engkau khawatir dengan hidupmu? Lah itu. Dan banyak orang hidup dalam kekhawatiran. Sehingga membutakan, karena kekhawatiran itulah membutakan segala apa yang jadi rencana Allah dalam hidup kita. Karena orang khawatir itu fokusnya kepada diri sendiri. Perhatikan ya, orang yang khawatir, aduh nanti aku bagaimana? Aduh terus. Aduh bagaimana nanti ya? Nah, termasuk takut juga. Belum terjadi tapi sudah dikhawatirkan terus. Gitu. Dan itu sangat-sangat sekali bagi Tuhan. Aduh, dia mau gak memandang saya yang bisa melakukan apa gitu kepada dia. Kenapa dia kok mikir dirinya terus. Nah, ini saudara, makanya kita harus benar-benar mawas diri dalam hari-hari akhir ini. Yang dimana kita tahu keadaan dunia sekarang sudah semakin, saudara, tanda-tanda ini sudah semakin nyata sekali. Kalau kita nggak benar-benar berhati-hati ya, ini nanti jangan sampai kita ketinggalan, saudara. Ya, istilahnya tahu-tahu kita nggak tahu waktu kita seperti ikan tertangkap dan sudah too late everything dan menyesal kemudian tidak ada gunanya gitu. Jadi marilah kita hari-hari ini kita terus apa yang firman Tuhan sedang ungkapkan. Karena saya sendiri saudara, saya nggak terus dikejar-kejar oleh ini. Makanya ini saya akan jadikan visi 2023 sesuai dengan Tuhan yang taruh. Meskipun saya belum ngomong visinya apa gitu. Tapi 2 kali khotbah ini saya sudah bicara tentang visi 2023. Saudara. Nah, jadi marilah supaya kita benar-benar sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dipanggil, yang sudah dipilih, kita tidak sampai masuk dalam jebakan-jebakan yang menjebak kita dan kita tidak tahu. Ya, tapi biarlah melalui hidup kita ini kita terus bisa melakukan hal-hal yang apa yang bisa kita kerjakan. Amin. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Ya. Kalau saudara datang semalam di Natal bersama, tentu saudara tahu bagaimana dan apa yang terjadi semalam, saudara ya. Saya sudah melakukan yang bagi saya sangat-sangat besar sekali untuk melakukan satu kegerakan di kota Sydney, melibatkan puluhan gereja dari malam, lebih dari 40 pendeta yang datang, saudara. Dan ini satu kegerakan yang luar biasa sekali, sesuai dengan tema Natal yang mempersatukan itu. Sangat-sangat luar biasa sekali. Saya percaya impact-nya juga besar kepada jemaat yang hadir juga.
bahwa kesatuan hamba Tuhan akan membawa impact yang besar kepada jemaat, kepada orang-orang percaya, khususnya di kota Sydney sini. Dan itu akan menjadi satu terobosan yang besar di mana Tuhan terus akan semakin hadir di dalam kebersamaan. Karena Tuhan selalu ingin umatnya itu bersatu, umatnya itu bersama-sama. Yang tidak ingin umatnya bersatu hanyalah iblis yang akan memecah belah. Iblis yang akan terus mau mencerai-beraikan. Ya. Tapi kalau Roh Kudus dia selalu ingin mempersatukan. Ingin supaya selalu bersatu. Sehingga dalam kesatuan itu kita bisa melakukan apa saja. Ya. Jadi masing-masing sekarang diperhadapkan karena ini masalah pribadi, saudara. Ya. Kita dengan Tuhan pribadi, ya kan. Nggak ada hubungan dengan siapa-siapa. Apa yang saya lakukan itu pun juga apa yang jadi rencana Tuhan dalam hidup saya. Kalau saya saat ini berdiri dan saya berbicara karena itu merupakan apa yang menjadi panggilan saya. Dan setiap kita dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan apa yang harus kita lakukan. Dan tadi dikatakan, lakukanlah dengan sekuat tenaga. Karena kita tidak akan tahu waktu-waktu kita. Sehingga jangan sampai kita ngeburu yang enggak-enggak. Melakukan yang enggak-enggak sehingga kita yang esensial, yang sangat penting itu kita tinggalkan. Saudara. Nah ini penting sekali. Itulah sebabnya ya, Efesus dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Jadi banyak orang ya tidur, ya tidur rohani yang di sini maksud. Ya. Kalau orang tidur itu dikatakan, hai kamu yang tidur, bangkitlah dari antara orang mati. Karena kita ngomong bangkit dari orang mati, pasti kematian rohani. Ya, kita ini harus bangun. Ya. Yang tertidur, ya tertidur. Mau ngomong apa? Kita ngomong sampai elek istilahnya. Apa itu? Sampai elek. Ya, saudara ngerti lah ya, bahasanya. Kita ngomong sampai bagaimanapun juga. Kalau memang tidur, ya tidur. Gitu. Tapi kalau kita melek, ya kita sadar itu karena kalau orang tidur itu kan kita nggak tahu apa. Orang tidur itu kan seperti orang mati, saudara. Apa yang terjadi kita nggak tahu. Mungkin kita tidur kok. Coba kalau kita tidur itu apapun juga kita nggak tahu. Gitu. Nah oleh sebab itulah jangan sampai kita itu nggak tahu apa-apa. Ya, kita harus bangkit ya, dari ketiduran kita itu. Ya, tentunya tidur rohani di sini. Ya kan, bangkitlah dari antara orang-orang mati karena orang tidur itu kan kayak orang mati gitu. Nah, kata bahasa asli saudara daripada orang yang mati itu tertidur saudara. Ya, jadi kalau orang mati itu dalam bahasa Alkitab itu dia tertidur gitu. Jadi dia tidur. Jadi makanya orang yang mati ya, yang mati beneran ini itu dalam bahasa Alkitab itu dia tertidur gitu. Nanti pada waktu Yesus datang dia dibangunkan gitu. Nah, seperti itu. Nah tapi di sini kita bicara tentang apa itu bangkit secara rohani, secara spiritual. Jangan sampai spirit kita dead gitu, sehingga kita nggak melakukan apa-apa. Karena benar kalau kita melakukan apa saja, Tuhan itu langsung jam gitu loh. Percaya saudara. Kalau saudara ikuti hari Rebu kesaksian daripada Apung juga begitu juga. Dia nggak ngerti bagaimana, tapi waktu dia mulai melangkah, Tuhan berikan hikmat kepada dia. Memberikan kemampuan kepada dia. Dan ini luar biasa gitu. Sehingga setiap kita sebenarnya akan Tuhan mampukan. Asal kita itu mau terjun. Asal kita itu mau melangkah. Lah, kalau kita nggak melangkah, ya ini tadi katakan. Kita mati, kita tertidur. Itu bangkitlah. Supaya apa di sini? Supaya Kristus bercahaya. Karena kalau cahaya itu ada dalam kita nggak ada dalam gelap. Kita ada dalam terang gitu. Sehingga kalau kita bicara terang, kita bisa melakukan apa-apa dalam kayak terang begini. Tapi kalau bicara gelap, dalam waktu penulisan ini, orang itu nggak ada dulu kerja, kalau malam itu nggak ada. Ya, sekarang lain, ya kan ada night shift, apa yang kan ada lampu dan sudah sudah maju, ya keadaan dunia sudah begitu maju luar biasa. Penulisan ini bicara malam, bicara gelap, bicara tidak bisa bekerja lagi. Nah, oleh sebab itulah orang tidur pun juga sama kayak orang mati juga dalam kegelapan. Jadi kita dihimbau untuk supaya kita bisa bangkit, bisa bangun. Supaya apa? Cahaya Kristus itu menerangi kita. Sehingga waktu cahaya Kristus menerangi kita, semua gelap tapi kita terang. Nah sama dengan ini, ya kan? Terang, ada terang gitu.
Matahari ini kan bicara tentang terang. Dalam Yohanes 1, Yohanes 1:1, pada mulanya firman, firman itu adalah bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan di dalam Allah ada terang dan terang itu adalah kehidupan bagi manusia. Itu dalam Yohanes pasal 1, kalau saudara baca terus ke sana. Nah, saudara, supaya apa? Terang itu bercahaya atas kita. Kalau kita tertidur secara rohani, kita nggak mau bangun, kita nggak mau step out, kita nggak akan mendapatkan cahaya terang Kristus itu. Nah, ini sangat disayangkan gitu. Karena kita sudah diselamatkan. Jangan sampai keselamatan ini sia-sia sehingga kita tidak doing something. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang yang arif. Seperti orang yang bijaksana. Orang yang wise. But very careful then how you live. Not as unwise, but as wise. Nah, ini. Dan saya percaya ketika kita bangun, Roh Kudus akan memberikan wisdom pada kita. Akan memberikan hikmat kepada kita. Sehingga kita bukan orang yang bebal, bukan orang yang bodoh. Mungkin dalam pandangan dunia kita bodoh. Karena kita jadi orang percaya. Tetapi sesungguhnya di dalam Dia ada kekuatan, ada kemampuan, ada segala-galanya, saudara. Can you say amen? This is right. Ngomong begini saya sudah rasakan kuasa Tuhan, nyata sekali. Di dalam Dia ada segala-galanya. Itu. Karena firman ini adalah firman Tuhan, adalah kuasa Tuhan. The word of God is the power of God. Saya ngomong begini saya bisa rasakan kuasa Tuhan itu ada gitu. Dan Dia memang tidak akan pernah menyanyiakan setiap kita, siapa saja yang mau melangkah untuk melakukan sesuatu untuk Dia. Dia akan, dengar baik-baik, Dia akan backup kita. Dia akan memberikan wisdom kepada kita. Sehingga kita tahu apa yang kita lakukan. Selama kita lurus. Tetapi kalau kita tujuannya supaya untuk saya dikenal. Saya supaya, saya. Populer. Saya. It's different. Ya, it's beda. Yang saya maksud di sini adalah kita tulus. Kita melakukan dengan kerendahan hati. Dan we will not gain anything. Everything just for Him. Semuanya yang hamba lakukan Tuhan, yang aku lakukan, semuanya untuk Engkau. Karena aku sadar bahwa hidupku sesungguhnya sudah mati, kata Rasul Paulus. Dan yang ada dalamku sekarang adalah Kristus yang hidup dalamku. Wah, ini luar biasa sekali, saudara. Kita sesungguhnya sudah mati. Tapi karena Dia, kita dihidupkan. Dan yang hidup dalam kita sekarang adalah Kristus. Roh Kristus yang ada dalam kita. Amin. Dan, nah ini saudara, pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Making the most of every opportunity. Making the most of every opportunity. Setiap kesempatan yang ada. Pergunakanlah. Karena hari-hari ini adalah jahat. Hari-hari ini adalah jahat. Tentu saudara tahu apa yang saya maksud. Sebab itu, janganlah kamu bodoh. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana bisa mengerti kehendak Tuhan? Bangkit dulu saudara. Baru kita mengerti. Selama kita tertidur, selama kita nggak doing anything, selama kita males-malesan, jangan harap kita mengerti kehendak Tuhan. Yang kita mengerti kehendak diri kita sendiri. Yes, oh yes. Yes, saudara. Selama kita tidak mau bangun. Selama kita tidak mau melangkah. Selama kita tidak mau step out. Yang ada dalam diri kita hanya keinginan kita. Kita jadi orang yang egois dalam pandangan Tuhan. Karena kita nggak mengerti arti daripada keselamatan yang sudah kita terima. Ini adalah encouragement yang dari saya, saudara. Sebab saya juga dulunya juga ada di sini. Saya dulunya juga orang yang seperti itu. Yang bodoh dalam pandangan Tuhan. Yang egois dalam pandangan Tuhan. Yang hidup untuk diri sendiri dalam pandangan Tuhan. Tapi saya bersyukur karena anugerah
Karena belas kasihan, by the grace of God. Karena hanya belas kasihan, karena hanya kasih karunia, karena hanya anugerah Tuhan. Sehingga saya sadar dan menyadari, sehingga saya juga bisa membagikan sharing ini kepada saudara. Sungguh saudara, Salomo waktu dia share tadi, dia menulis itu waktu dia masa tua, sudah old. Masih muda, tulisannya banyak tentang cinta. Ya, di kitab Kidung Agung. Masa setengah bayang, dia banyak nulis kitab Amsal. Ada 3005 Amsal. Saya masih ingat sekali. Masa tua, dia menulis kitab Ecclesiastes, pengkhotbah. Waktu masa tua, banyak sekali sana. Segala sesuatu tiada gunanya. Segala sesuatu sia-sia kata dia. Waduh, banyak sekali saudara. Saya melihat itu. Orang yang sangat wise. Orang yang sangat bijaksana. Kenapa? Karena sudah makan asam garam saudara. Atau akhirnya meskipun dia seorang yang hebat, jatuh juga dia. Ini saudara, kita belajar dari sini. Salomo seorang yang dipakai Tuhan. Seorang yang diberikan wisdom yang luar biasa yang tidak ada lawannya. Waktu itu saudara. Sehingga Tuhan begitu jatuh hati dengan dia. Sampai dia tidak minta kekayaan. Orang yang terkaya sebelum dia dan sudah dia tidak ada seperti Salomo. Itu yang Tuhan katakan. Gak minta saudara. Tapi cuma karena hatinya tuh kena Tuhan dengan dia. Kerendahan hatinya. Dia selalu rindu mencari Tuhan dia. Dan dia selalu melakukan yang benar. Saudara pelajari itu. Tapi di ujung-ujungnya. Setelah dia sukses. Setelah dia menjadi besar. Setelah dia menjadi kuat. Dia melupakan Tuhan. Ini. Padahal menulis tiga buku yang kita pelajari sampai hari ini. Bayangin saudara. Ya kan, berarti dalam hidup ini kita punya free will masalahnya. Ada free will, there is free will masalahnya. Salomo sudah hebat begitu luar biasa. Sudah banyak makan asam garam. Tapi karena dia juga punya kebebasan hak untuk memilih mana yang baik, mana yang jahat. Meskipun dia sudah menulis, dia bisa jatuh. Makanya ini kita belajar. Jangan sampai kita nggak finish well. We must finishing well di dalam hidup ini. Seperti Rasul Paulus katakan, aku mencapai garis finish dalam perlombaan yang diwajibkan bagi aku. Darahku tercucur, dikatakan sama dia. Tetapi aku bersyukur karena aku mencapai garis akhir dalam berlomba. Wih, luar biasa sudah. Ada banyak tapi yang gagal di tengah jalan. Tapi kita tidak menjadi orang-orang yang gagal. Amin. Kita mau menjadi orang-orang yang punya wisdom dari Tuhan. Punya kekuatan dari Tuhan. Punya cahaya Kristus ada dalam kita. Sehingga itu menjadi penerang bagi kita. Kita jalan tidak akan kesandung karena ada kemuliaan Tuhan. Terang Tuhan ada dalam kita. Sehingga apa saja yang kita lakukan dikatakan berhasil karena Dia yang menyertai kita. Jadi sebetulnya simple, sederhana sekali saudara. Kalau kita tuh mau jadi orang yang penurut, kalau kita tuh jadi orang yang taat, aduh, kita nggak usah macam-macam lah. Benar saudara. Tuhan itu sediakan semuanya. Tuhan menyediakan apa yang jadi keperluan kita. Tapi senangkan dulu hatinya. Gitu. Ini penting sekali. Senangkan dulu hatinya. Waktu kita menyenangkan hati Tuhan, kita banyak dibenci. Banyak dibenci. Bukannya kita terus banyak dibenci. Karena kita melakukan kebenaran itu akan banyak musuh kita gitu. Tapi don't worry. Ya kan? Enggak usah kita peduli dengan itu. Lakukan saja apa yang menjadi bagian kita, biar nanti Tuhan yang melakukan bagiannya bagi kita. Ini dahsyat. Amin. Lakukan saja bagian kita. Apa bagian kita? Ya sudah, melakukan kebenaran. Melakukan apa yang Tuhan inginkan bagi hidup kita. Karena kita dicipta dengan tujuan yang jelas. Bukan gak ada tujuannya Tuhan cipta kita. Tujuannya jelas sekali. Dicipta supaya kita bisa memuliakan Dia. Supaya kita bisa menyenangkan hatinya. Jadi bukan untuk kita. Tapi waktu kita bisa menyenangkan hatinya, maka damai sejahtera, maka sukacita yang tidak bisa kita gambarkan. Itu memenuhi hati kita saudara. Memenuhi hidup kita saudara. Dan itu sangat-sangat indah sekali. Dan saudara harus bisa merasakan itu. Sehingga kita jadi anak Tuhan. Tidak sia-sia. Pengiringan kita kepada Tuhan
akan menghasilkan imbal balik kepada kita. Kita nggak pernah meminta, tapi Tuhan menyediakan itu bagi kita. Amin. Saya rasa ini saudara, bagi ini firman Tuhan yang bisa saya bawakan. Kiranya ini bisa mengingatkan kita, bisa menyadarkan kita bahwa Salomo seorang yang luar biasa sudah menuliskan lewat kitab pengkhotbah tentang apa saja yang harus kita lakukan di hari-hari mumpung kita masih punya kesempatan. Karena jangan sampai kita masuk dalam seperti burung yang terjerat, ikan yang masuk dalam jala yang tidak bisa berkutik lagi langsung dibawa masuk ke penggorengan. Saudara, jangan sampai kita juga masuk ke dalam api yang nyala-nyala selama-lamanya. Mengerikan, saudara. Sangat mengerikan. Selama-lamanya. Bayangkan saja, selama-lamanya. Tuhan pun juga tidak mau. Dia ngomong, aku tidak ingin melihat orang berdosa itu harus dihukum. Kalau dia sampai mati dan dia tidak pernah mendengarkan, aku tuntut darahnya ke engkau. Waduh, ngeri sekali. Kalau kita sudah menerima keselamatan dan kemudian kita sendiri tidak menjadi saksi, Tuhan menuntut kepada kita. Karena keselamatan yang kita terima itu kita sia-siakan begitu saja. Nah itu, sementara banyak orang yang tidak tahu apa yang dia lakukan. Maka dia katakan kita harus mengingatkan. Perkara dia mau dengar atau enggak dengar, bukan masalah kita. Yang penting kita, seperti saya pagi ini, yang penting saya sudah melakukan. Saudara mau mendengar, puji Tuhan, enggak mendengar, saya juga enggak rugi saudara. Karena saya melakukan apa yang jadi bagian saya. Lakukan saja apa yang jadi bagianmu. Biar Tuhan melakukan bagiannya dalam hidupmu. Amin. Fair enough, ya kan? Easy sekali, simple sekali. Saya lakukan bagian saya. Tuhan kasih kepada saya pewahyuan, saya bagikan. Perkara saudara menanggapi dengan respon yang positif. Puji Tuhan sekali saudara. Karena saudara menanggapi firman. Tapi kalau saudara ya sudah kanan kiri. Saya dulu begitu soalnya. Masuk kanan gua kiri. Yang penting saya store muka. Saya ada. Nah, banyak orang Kristen berpandangan seperti itu. Yang penting saya datang ke gereja. Saya store muka. Ya kan. Karena itu adalah hari Minggu. Hari saya ibadah. Saya mau datang untuk store muka. Kalau ini konsepnya saudara. Itu seperti saya dulu. Waktu masih muda. Saya ke gereja dari sejak kecil, tapi saya nggak kenal dia secara pribadi. Secara pribadi saya nggak kenal dia. Gitu. Tapi saya tahu. Gitu. Tapi sampai satu kali, di mana Tuhan izinkan, saya bisa bertemu secara spiritual itu yang merubah segala-galanya. Dan saya percaya setiap kita memang harus bangun dari tidur, harus bangkit dari kematian rohani, supaya kita bisa masuk dalam rencananya, dan sehingga sinar kemuliaan Kristus tadi menerangi kita. Sehingga kita tidak berjalan dalam tempat yang gelap. Tapi ada terang seperti matahari begini. Terang Kristus menyinari kita. Kita tahu mana yang benar, mana yang tidak. Amin. Kiranya pagi ini firman Tuhan boleh mengingatkan kita semua. Dan Tuhan memberkati saudara semua. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus saudara. Dan saya undang musician untuk bisa maju. Dan singer. Ku rindu menyatakan kaulah segalanya. Tuhan, ku rindu menyatakan padamu kaulah segalanya.
dalam hidupku. Isi hati, aku pun bersyukur Tuhan. Aku pun Bersyukur. Akulah putramu, Putera Raja. Ku puji Mari bangkit berdiri Bapak Yun. namamu,